ke OPD, karena memang Diskominfo sebagai wali data untuk sektoral. Kami BPS hanya data dasar ya, statistik dasar, OPD statistik sektoral. Jadi pada intinya Bapak Ibu, kami dari BPS memberikan pembinaan langkah-langkah dalam melakukan kegiatan statistik. Seperti dalam Satu Data Indonesia, BPS di sana sebagai pembina untuk kegiatan statistik. Mungkin nanti Bapak Ibu, teman-teman semua bisa nanti mengikuti langkah-langkah, trik-trik bagaimana memasukkan dalam sistem romantik kegiatan survei yang akan kita lakukan. Dan ini adalah juga terkait dengan kinerja dari pimpinan BPS, sudah berapa yang dibina dalam pembinaan statistik sektoral ini ya, atau pemberian rekomendasi. Kalau nggak salah juga, Kominfo juga dari Kepala Dinas Kominfo mungkin ada sebagai kinerja dari pimpinan seberapa banyak yang telah memberikan rekomendasi ataupun mendampingi rekomendasi ke OPD-OPD yang lain. Mungkin secara singkat, nggak banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan acara pembinaan singkat dalam bentuk pelatihan ini untuk rekomendasi dapat dilakukan dengan baik dan dengan resmi kegiatan ini saya buka. Semoga kiranya Bapak Ibu dapat mengikuti acara ini dengan baik dan kita semua tetap diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan Bapak Ibu sebenarnya nanti di romantik ini berkomunikasi di sana. Nanti kita yang akan memeriksa dari romantik. Tetapi kalaupun Bapak Ibu merasa agak susah, Bapak Ibu bisa juga datang ke BPS atau membuat dalam bentuk hard copy. Nanti kita bantu memasukkan ke dalam sistem romantik ini. Mungkin demikian dari saya. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Agusman untuk sambutannya yang luar biasa. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian materi. Dan sebelumnya akan saya serahkan acara inti ini kepada moderator. Pada Bapak Trio Wiradharma, kami persilakan untuk memandu acara inti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah terdengar ya? Terdengar, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih Mbak Sinta dan Pak Agusman selaku Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik di BPS Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian kami ucapkan selamat bergabung dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, Pak Dharma dan kawan-kawan, ada Pak Rahmat Wahyudi, kemudian ada Pak Kiki ya, dan rekan-rekan lainnya dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Tak lupa selama bergabung juga yang kami hormati Pak Nuryanto dari Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan dan kawan-kawan. Selamat bergabung Pak Nuryanto, alhamdulillah bisa bergabung di pagi hari ini. Kemudian tak lupa saya hormati juga
dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pak Dadang. Nah, alhamdulillah sudah bergabung di pagi hari ini. Sengaja kita buat pagi biar kegiatan ini untuk biar lebih fresh gitu kan. Semakin cepat pagi semakin enak gitu. Selesai juga nanti mungkin bisa lebih cepat. Perkenalkan kami, saya Trio Wiradharma. Kami di bagian diseminasi dan layanan di BPS Provinsi. Dan rekan-rekan ada Mbak Sinta selaku MC tadi, kemudian ada Mbak Trinita nanti yang memberikan materi praktek. Jadi ada materi hari ini, ada materi teori dan ada materi praktek Bapak dan Ibu semua. Nanti mungkin kita lebih banyak di diskusi dan praktek, gitu ya. Lebih banyak di diskusi dan praktek. Kegiatan ini berlangsung kurang lebih ya sampai jam-jam 11 lah bisa selesai. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa bergabung di acara coaching klinik rekomendasi statistik. Kalau Bapak Ibu pernah bergabung dengan BPS di tahun 2020 itu kita pernah 3 kali melaksanakan kegiatan seperti ini Bapak Ibu. Kalau boleh kami cerita, sudah 3 kali kita melakukan pembinaan terkait dengan rekomendasi. Pesertanya seluruh UPD banyak, seluruh UPD. Seluruh UPD kita undang untuk masuk di Zoom sama di tahun kemarin itu di Zoom. Alhasil kayaknya kurang efektif dan efisien gitu. Makanya pada tahun ini kita undang sedikit-sedikit. Nah, pada hari ini kami mengundang Balitbangda dan Dinas Pariwisata. Kenapa Balitbangda dan Dinas Pariwisata? Ya, kami sudah berkoordinasi dengan Kominfo tentunya selaku wali data. Nah, sekiranya di dinas ini yang sudah ada ataupun sudah ada kegiatan statistiknya, ada survei ataupun mungkin ada pengutipan produk administratif gitu ya. Nanti kita bahas. Alasannya kenapa kita mengundang hanya 2. Tentunya ini berkaca dari tahun lalu gitu, kurang efektif kalau rame-rame. Jadi 2 aja kita coaching klinik lah gitu, semacam coaching klinik biar lebih fokus dan hasilnya dapat langsung gitu. Makanya hari ini pun kita mintanya nanti prakteknya itu langsung pengisian langsung gitu, pengisian langsung. Tidak lagi coba-coba, ngisi langsung, kita langsung wawancara melalui Zoom ini bisa teristikan. Jika memungkinkan, jika tidak memungkinkan nanti gimana caranya kita misalnya kita berikan dokumen atau hard copy untuk mengisikan nanti bisa disampaikan kepada kita. Sebagai awalan Bapak Ibu, apa sih kegunaan atau untungnya kegiatan rekomendasi ini? Itu kan, ini yang biar kita sama-sama sepakat dulu. Kalau nggak sepakat kita kegiatan rekomendasi ini nggak satu pola kita, nggak satu pikiran, nggak satu pemahaman sehingga kita jalan masing-masing gitu kan. Yang pertama tentunya ini terkait dengan satu data. Kenapa dengan satu data? Statistik sektoral itu ranahnya Bapak Ibu semua selaku UPD, produsen data. Kemudian statistik dasar seperti yang Pak Agusman sampaikan tadi, ranahnya BPS. Statistik dasar itu ya sensus penduduk, kemudian sensus ekonomi, sensus pertanian, kemudian masalah karakteristik demografi penduduk dan sebagainya. Kalau itu statistik dasar, itu ranahnya BPS. Selama ini BPS juga terlibat di statistik sektoral. BPS juga ikut mengumpulkan data statistik sektoral. Padahal itu menurut landasan hukumnya itu adalah ranahnya Bapak Ibu semua. Kalau boleh kami cerita, Bapak Ibu, ini kita sepakat ya, ini kita untuk sharing cerita gitu. Kami sering dilibatkan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, terkait dengan evaluasi capaian kinerja UPD. Mungkin kalau kami bisa cerita, salah satu contohnya Diknas, gitu misalnya. Salah satu contohnya Diknas. Diknas tentunya punya data sendiri, punya dia data sendiri terkait dengan SMA, terkait dengan SMK, jumlah muridnya, jumlah
gurunya, fasilitasnya, kemudian seberapa banyak sih lulusan SMK yang bekerja di sektor apa saja gitu. Dia punya datanya. Tetapi BPK bertanya kembali dengan OPD tersebut atau Dignas gitu. Apakah kegiatan pengumpulan data dari Dignas tersebut sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS? Nah itu. Belum. Artinya di Dignas tersebut mengumpulkan data versinya Dignas gitu, versinya Dignas. BPK nggak mau percaya gitu, nggak mau percaya. Karena kegiatan survei atau pengumpulan data statistik yang dilakukan oleh Dignas belum mendapatkan rekomendasi dari BPS. Sehingga surat tugasnya BPK itu memeriksa Dignas, tapi dia banyak standby minta datanya dengan BPS. Muncullah di situ, ya kalau saya boleh bilang, muncullah tragedi-tragedi kan gitu, muncullah tragedi-tragedi. Artinya bertentangan kadang gitu. BPS ini sudah sering Bapak Ibu bertentangan dengan OPD gitu. Seperti yang mau dimaunya OPD itu nggak sama yang pengen dimaunya dari hasil data BPS. Akhirnya ada tragedi-tragedi, pertentangan tadi yang membuat kita nggak jadi satu data gitu loh. Kita nggak jadi satu data. Kalau misalnya itu tadi sudah mendapatkan rekomendasi, ketika ditanya BPK gitu ya, apakah pengumpulan data lulusan SMK survei lulusan SMK itu bekerja di sektor apa saja, sudah mendapatkan rekomendasi, BPS nggak melakukan kegiatan itu di Susenas gitu, nggak melakukan pengumpulan data tersebut, cukup dari Dignas saja, itu udah satu datanya di situ. Dan Dignas bisa klaim gitu, bisa klaim bahwa kami BPK harus percaya data yang kami kumpulkan karena kami sudah dapat rekomendasi dari BPS. Data yang dipakai satu. Kami alhamdulillah bersyukur juga karena data sektoral itu memang sebetulnya bukan ranahnya BPS. Ranahnya Bapak Ibu selaku produsen data. Itu banyak sekali Bapak Ibu kejadian-kejadian seperti itu sehingga membuat kita saling bertolak belakang jadinya seperti itu. Nah, dengan adanya satu data ini kita berharap gitu ya, kita berharap rekomendasi bisa kita terbitkan tentunya dengan tata cara gitu kan. Tidak hanya selai kertas, bahwa Bapak Ibu melakukan survei kemudian kita keluarkan rekomendasinya, bukan itu saja, ada tata caranya. Dan menurut saya nggak susah kok tata cara rekomendasi ini. Tinggal Bapak Ibu mengajukan kepada BPS, nanti kita bimbing bagaimana metodologinya, dan ini tidak dipungut biaya Bapak Ibu, gratis ya, nggak boleh lagi ada kerjasama yang mengakibatkan ada yang muncul biaya, ini nggak boleh. Diharapkan OPD juga bisa mandiri melakukan kegiatan statistik tadi, survei tadi. Ini harus sepakat dulu, kita harus sama di pemahaman kita, Pak Nuryanto, saya minta bantu, kita harus sepakat, Pak Dadang tadi, terus kemudian dari Kominfo juga, Pak Kominfo, Pak Dharma dan kawan-kawan juga pasti sudah dapat materi ini. Jadi kita harus sepakat seperti itu. Ini banyak gunanya ketika misal Dinas Perdagangan pengen data inflasi lah katanya, inflasi dari Kota Ogan Ilir dan Kota Banyuasin gitu kan. Karena di Kota Banyuasin dan Kota Ogan Ilir belum dilakukan penghitungan inflasi oleh BPS. BPS hanya menghitung inflasi di Kota Palembang. Nah, itu bisa mengajukan rekomendasi kepada BPS provinsi ya. Rekomendasinya untuk membuat survei terkait inflasi Kota Ogan Ilir dan Banyuasin yang terdekat dengan Palembang. Bagaimana kondisi inflasinya? Bisa dirancang suatu survei sehingga data tersebut bisa diklaim oleh OPD bahwa data itu satu, declare bahwa data ini bisa terpakai, bisa dipertanggungjawabkan karena sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS. Dan BPS wajib membinanya gitu kan, wajib membina Bapak Ibu sekalian
untuk menghasilkan data yang berkualitas melalui survei atau kegiatan statistik yang Bapak Ibu kumpulkan. Ini bisa dijadikan patokan gitu, landasan hukum. Data Bapak Ibu bisa menjadi dasar untuk menentukan apakah Bapak Ibu berhasil mencapai outputnya masing-masing, kan gitu. Berhasil mencapai outputnya masing-masing. Kan selama ini kayak misalnya tadi Dignas ya diperiksa soal bidang SMK-nya, pengalaman kita. Kemudian untuk menilai Dignas tadi bukan pakai datanya orang Dignas gitu. Akhirnya pakai datanya BPS gitu. Nah, data BPS survei kita menunjukkan hal seperti itu. Gitu. Ternyata kinerjanya kurang bagus lah, kurang baik lah gitu. Nah, muncullah akhirnya pertentangan kan gitu. Ya artinya BPS tetap berpegang teguh pada survei yang kita lakukan gitu. Nah, ketika misalnya survei itu dilakukan oleh UPD sendiri dan bisa mendapatkan rekomendasi BPS, ya kondisinya ya mungkin bisa saja berubah kan gitu. Kita nggak tahu gitu. Kita kalau misalnya OPD sudah mendapatkan rekomendasi, ya kita tinggal supervisi aja gitu kan. Hasil lapangannya kita sudah penuh terima dari OPD masing-masing gitu. Yang jelas kegiatan survei atau statistik tersebut sudah mendapatkan rekomendasi BPS dan bisa dijadikan sebagai acuan, patokan untuk penentuan penilaian kinerjanya masing-masing. Karena surveinya sudah dapat rekomendasi dari BPS. Nah, ini tujuan besarnya seperti itu, agar bisa satu data. Jadi BPS nanti nggak mengumpulkan lagi data inflasi, nggak mengumpulkan lagi data SMK gitu, melalui survei-surveinya. Cukup dari sektoral sendiri. Mungkin bisa sampai ke data kemiskinan nanti seperti itu. Data kemiskinan juga seperti itu. Bisa saja nanti sektoral yang mengumpulkan. Jadi sektoral yang melakukan surveinya. Kalau datanya BPS 12%, misalnya survei kemiskinan daerahnya bisa 7% hasil, asalkan dia dapat rekomendasi dari BPS, itu bisa menjadi acuan. Dan BPS nggak boleh lagi melakukan pengumpulan data sektoral tadi kan gitu. Ya kebenaran data kemiskinan itu data dasar sebetulnya ya. Gitu. Sektoralnya itu misalnya ya macam-macam gitu lah. Ya, mungkin misalnya saya kasih contoh lagi Dinas Kelautan lah, Dinas Kelautan dan Perikanan. Kita kan potensi itu perikanan dan kelautan. Kait dengan ikan kita di laut. Gitu. Banyak loh penelitian Bapak Ibu terkait dengan ikan kita ini. Berapa banyak sih produksi ikan tongkol yang ada di Sumsel? Bingung itu jawabnya. Nah, silakan saja melakukan survei untuk minta rekomendasi kepada BPS gitu. Nanti kita lakukan surveinya bisa pendekatan unit sampelnya bisa rumah tangga nelayan atau bisa pelabuhan tempat penjualan ikan kan gitu. Kita bisa lihat di situ pendekatannya seperti sehingga kita bisa dapat tuh produksi ikan tongkol, produksi ikan tuna maupun produksi ikan sungai gitu. Nelayan-nelayan di sungai itu bisa kita tangkap melalui kerangka frame sensus pertanian gitu kan. Berapa banyak nelayan-nelayan yang ada di Sumsel, kita lakukan survei, terus mereka berjualnya di mana? Apa di tengah sungai, di tengah laut, atau di pelabuhan. Nah, itu bisa dijadikan landasan. Kita bisa dapat angka produksi, asalkan mendapatkan rekomendasi. Seperti itu. Ini awalan penjelasan dari kami, biar kita sepakat sama-sama bahwa kegiatan rekomendasi ini penting sekali untuk satu data tadi. Sehingga nanti BPS nggak perlu lagi tuh melakukan pengumpulan inflasi, mengumpulkan pengumpulan kemiskinan gitu. Cukup sektoral bisa melakukannya. Gitu. Asalkan mendapat rekomendasi dari BPS, itu bisa dideklar bahwa kegiatan tersebut bisa menjadi acuan untuk menilai kinerja Bapak Ibu semua. Saya kira ini awalan yang kami berikan kepada Bapak Ibu. Kita baru masuk ke materi.
Sebentar, mohon maaf. Apakah sudah kelihatan materinya? Sudah. Sudah, ya. Ya, ini rekomendasi sebagai wujud nyata pembinaan statistik sektoral. Rekomendasi kegiatan statistik itu saran yang diberikan oleh BPS kepada penyelenggara kegiatan statistik gitu. Balitbangda, Pak Nuryanto dan kawan-kawan itu banyak tuh penelitian. Ada yang sering datang ke kita nih Pak Alamsah, pengumpulan indeks daya saing daerah gitu ya. Kemudian kalau indeks daya saing daerah itu karena kegiatannya secara nasional itu rekomendasinya dari BPS pusat gitu. BPS pusat yang melakukannya. Karena itu dilakukan secara nasional gitu ya. Mungkin ada survei-survei di Balitbangda terkait dengan penelitian-penelitian itu silakan saja Pak Nuryanto kita berkoordinasi biar agak dapat rekomendasinya. Itu nanti kalau ada rekomendasi dari BPS, menurut saya nggak susah kok Pak Nuryanto. Iya. Ya, jadi bisa dideklar, bisa jadi acuan sebagai evaluasi output dari instansi gitu ya. Asal mendapatkan rekomendasi dari BPS. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui, saya dapat informasi dari pusat juga bahwa pembinaan statistik yang melalui rekomendasi ini nanti dibuatkan indeks oleh pusat melalui Kemenpan RB ataupun Mendagri nanti. Dia membuat penilaian tuh indeks pembangunan statistik. Nanti yang dapat penghargaan itu bukan BPS. Bapak Ibu semua selaku produsen data sektoral. Semakin Bapak Ibu banyak kegiatan survei, tentunya indikatornya dapat rekomendasi tadi. Semakin banyak Bapak Ibu mendapatkan rekomendasi dan melaksanakan rekomendasi statistik dari BPS, indeksnya tinggi. Bapak Ibu yang mendapatkan nanti penghargaan gitu. Indeks pembangunan statistik lagi diramu oleh pusat gitu. Nah, kita berupaya setiap kegiatan statistik, baik itu survei maupun kompilasi produk administrasi ya, ada 2 kegiatan yang untuk mendapatkan rekomendasi. Silakan untuk ke BPS, minta rekomendasinya. Nggak susah menurut kami, sebentar saja nanti kita kasih rekomendasinya, keluar suratnya, udah bisa menjadi acuan tuh. Oh, kami bisa mendeklar, mengklaim bahwa data ini benar gitu. BPK nggak bisa lagi berbuat apa-apa karena pertanyaan BPK seperti itu sering sekali. Kami juga repot Pak Nuryanto, Pak Dadang gitu ya, Pak Dharma, repot kita juga. Datanya data sektoral, tapi BPS terus yang itu harus menyediakan itu. Kita sebetulnya menurut undang-undang itu hanya statistik dasar saja, Pak. Alhamdulillah ada Perpres 1 data kemarin, itu bisa sangat membantu kita. Kita bina lah sektoral untuk biar mandiri melakukan kegiatan survei statistiknya masing-masing. Sehingga terbantu. Jadi kalau ada pemeriksaan juga, pemeriksaan itu nggak bisa dia ke BPS lagi gitu. Mereka sudah dapat rekomendasi dari BPS, sudah declare gitu ya. Bisa jadikan acuan. Itu keseringannya kita capek Pak, gitu, capek untuk kita banyak pertentangan harinya kan, pertentangan lah, inilah. Tragedi-tragedi banyak seperti itu kalau kami boleh cerita. Nah, ini dasar hukumnya. Sebetulnya rekomendasi ini sudah lama, Pak. Sudah lama, dasar hukumnya dari tahun 2000 sudah ada. Nah, kenapa kok ini disinyalir nggak berjalan sampai sekarang gitu kan? Sebetulnya pemicunya juga dari Perpres 1 data tadi, Perpres 39. Itu yang pemicu yang paling utama untuk kegiatan rekomendasi ini. Itu kan ada standar data, ada metadata, ada rekomendasi ini, prinsip-prinsip 1 data itu. Jadi kegiatan tersebut ya artinya nggak saling tumpang tindih gitu kan. Kalau sudah pernah dilaksanakan oleh kegiatan tempat lain, artinya kita tinggal niru aja metodenya seperti apa. Kalau kegiatannya sama saja, tinggal ambil hasilnya gitu.
untuk statistik sektoral. Disinyalir ini tidak berjalan, kenapa gitu kan? Ya karena kondisinya pertama mungkin tidak adanya keterbukaan gitu kan. Kalau sekarang kita buka Bapak Ibu, kita buka bahwa ini tidak dipungut biaya. Bapak Ibu silakan buat kegiatan survei apa saja, nanti dibina oleh BPS. Silakan. Ketika nanti mendapatkan rekomendasi, BPS nggak perlu lagi nanti mengumpulkan data sektoral. Itu satu datanya di situ. Bapak Ibu selaku sektoral ketika sudah mendapatkan rekomendasi BPS dan melaksanakan rekomendasi tersebut, Bapak Ibu sudah dianggap mandiri secara statistik untuk melakukan kegiatan statistik. Sehingga data yang Bapak yang Ibu hasilkan itu bisa menjadi acuan. Karena itu ranahnya Bapak Ibu semua memang sektoral itu. Seperti yang saya cerita tadi, kayak Dignas tadi kan. Nanti Dignas mungkin jadi target kita juga minggu depan untuk kita bina seperti ini. Kita dari tahun 2019 Bapak Ibu, 2019 itu kita sudah MOU gitu ya. Kita kumpulkan FGD, masih boleh tatap muka kan FGD. Ya nggak jalan juga gitu, rame-rame kita kumpulkan. Akhirnya kita buat dikit-dikit juga, kita panggil ke kantor, nggak panggil ke hotel, panggil ke kantor, sehari 8 instansi, sampai berapa hari kita tuh. Kominfo hadir waktu itu, hadir terus Kominfo, 3 atau 4 hari gitu. Kita panggil dikit-dikit, sehari 8 instansi, kita bina. Masih juga nggak jalan juga. Kemudian di tahun 2020 udah ada COVID secara online. Itu bahkan 4 kali, saya ingat betul karena saya sendiri yang memandu acara. Alhamdulillah ada jalan lah, ada Kominfo, kemudian ada Dinas Sosial yang minta rekomendasi. Nah tahun ini kami berharap semua gitu. Kami coba dikit-dikit kami panggil. Kayak hari ini kami memanggil 2, Dinas Pariwisata dan Balitbangda. Minggu depan kami panggil 2 lagi. Minggu depannya lagi kami panggil 2 lagi. Kami minta bantu Kominfo juga selaku wali data untuk menginventarisir. Alhamdulillah OPD nanti disurati oleh Kominfo selaku wali data. Kegiatan statistik apa aja yang ada di sana. Nah ini nggak berjalannya gitu. Mungkin kita nggak saling keterbukaan gitu. Saling mau koordinasi dan kerjasama. Nah saya berharap Sumsel bisa berkoordinasi dan bekerja sama. Kita saling terbuka. Ini nggak ada pungutan biaya, Bapak Ibu silakan saja. BPS nggak boleh lagi selaku pembina menerima misalnya honor narasumber, nggak boleh. Honor ini, honor itu nggak boleh lagi. BPS benar-benar untuk membina. Sehingga Bapak Ibu bisa mandiri mengumpulkan data statistik sektoralnya yang menjadi acuan untuk penilaian kinerjanya masing-masing kan gitu. Jangan pakai data BPS lagi untuk menilai Bapak Ibu gitu loh. Data sektoral dari BPS, data tersebut untuk menilai kinerja Bapak Ibu semua. Itu tadi hari banyak terjadi tragedi kan, tragedi yang berulang-ulang saya bilang tragedi karena BPS sendiri capek sebetulnya Bapak Ibu, Pak Nuryanto, Pak Dharma, Pak Dadang itu BPS sendiri capek untuk kegiatan sektoral. Seharusnya memang sektoral karena undang-undang kita cuma statistik dasar saja seperti itu. Nah ini kenapa nggak berjalan dari dulu ya itu tadi mungkin kita kurang kerjasama dan kolaborasi dan saling keterbukaan. Nah ini peranan kegiatan rekomendasinya. Yang pertama ya tentunya untuk sistem statistik nasional lah ya untuk memenuhi. Kemudian satu data ini yang penting juga. Kita sebagai pembina untuk membina satu data. Satu datanya itu tadi, ketika sektoral sudah mandiri mengumpulkan data tersebut, itu bisa jadi acuan dan dideklar kalau sudah dapat rekomendasi BPS. BPK atau pemeriksa lainnya nggak boleh komplain. Udah dapat rekomendasi BPS ini Pak, ini acuan kami. Gitu. Kemudian yang ketiga penyelenggaraan statistiknya ya. Itu layanan BPS juga gitu kan, layanan BPS untuk sebagai pembina tadi untuk membina sektoral gitu. Nah, yang keempat ini juga penting. Ini jadi kinerjanya utama BPS. Makanya kami juga saling minta bantu Pak Nuryanto, Pak Dadang gitu ya.
Pak Dharma dari Kominfo. Nah, ini indikator kinerja BPS. Berapa sih banyak instansi sudah mandiri? Nah, kami berharap Balitbangda dan Dinas Pariwisata udah mandiri nanti dapat rekomendasi dari BPS dan melaksanakan rekomendasi tersebut. Nah, itu sudah jadi indikatornya BPS juga. Oh, sudah 2 instansi yang mandiri. Karena indikator ini bukan hanya di BPS, di Kominfo juga jadi indikator kinerja utamanya. Berapa instansi yang sudah mandiri secara statistik. Kami berharap bantuannya lah, kita saling koordinasi dan saling bantu. Pak Nuryanto, Pak Dadang gitu ya. Ini harus sepakat dulu kita sama-sama memenuhi hal tersebut. Kemudian ini sistem statistik nasional seperti ini. Jadi BPS itu ranahnya di statistik dasar sebetulnya. Hanya sini menurut undang-undang. Kemudian ada statistik sektoral. Statistik sektoral ini Bapak Ibu semua produsen data statistik sektoral UPD kalau di provinsi. Nah, yang mendapatkan rekomendasi ini yang mana? Sektoral ini. Sektoral ini yang wajib mendapatkan rekomendasi BPS. Yang khusus, statistik khusus ini misalnya penelitian pribadi gitu ya dari universitas itu nggak wajib menerima rekomendasi. Artinya data tersebut ya nggak bisa dideklar gitu signifikan ya sebagai acuan gitu. Tapi kalau statistik khusus ini minta rekomendasi ke BPS, wajib dilayani oleh BPS. Dan sehingga datanya bisa dideklar gitu sebagai acuan, karena sudah dapat rekomendasi dari BPS. Ini sebetulnya, diagram ini menjelaskan statistik sektoral ini wajib Bapak Ibu dapat rekomendasi. Sehingga itu bisa menjadi acuan dan BPS nggak perlu lagi mengeluarkan datanya. Cukup dari yang bersangkutan mengeluarkan datanya karena sudah dapat rekomendasi dari BPS. Seperti itu. Ini kesimpulan bagan ini. Nah, satu datanya di mana sih gitu? Peranan BPS sebagai pembina itu tadi kalau misalnya sudah saya contohkan Diknas gitu ya. Dia sudah bisa nanti ngomong dengan pemeriksa tadi kan. Kami melakukan survei ini sudah dapat rekomendasi dari BPS terkait dengan lulusan SMK banyak bekerja di sektor apa saja. Nah, itu butuh survei kan Diknas. Mereka punya datanya, tapi ketika melakukan kegiatan statistik tersebut tidak melakukan pengajuan rekomendasi dulu ke BPS sehingga BPK nggak percaya. Tetap BPS yang diminta datanya. BPS ada datanya. Ada data Susenas kita punya datanya, bisa kita olah, bisa kita tampilkan tuh. Berapa banyak lulusan SMK yang bekerja di sektor apa saja. Artinya lulusan SMK tuh bagus nggak sih? Itu kan artinya penilaian. Kurikulum yang ada di SMK itu sesuai nggak sih? Dengan disiplin ilmunya, terus dia bekerja di sektor apa? Nah, ketika itu diambil datanya dari BPS, hasil survei kita, kejadian kan gitu. Gak enak kita kan gitu. Bapak Ibu dinilai apa? Kinerjanya oleh data sektoral sendiri yang dikumpulkan oleh BPS. Harusnya data sektoral itu dikumpulkan oleh Bapak Ibu sendiri. Itulah pembinaan kita gitu. Nah, ini dari BPS sendiri. Selama ini BPS membina aja, tapi nggak ada buktinya. Buktinya itu tadi harus surat rekomendasi. Bapak Ibu harus mengajukan rekomendasi kepada BPS biar itu bisa jadi acuan data Bapak Ibu semua. Untuk menilai Bapak Ibu sendiri kan itu tentunya acuan. Kemudian penyelenggaraan statistik ini dari tahun 99 ini memberitahukan rencana penyelenggaraannya kepada BPS. Kemudian mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS dengan dituangkan nanti surat rekomendasi. Kemudian setelah hasil surveinya tadi juga wajib Bapak Ibu menyerahkan hasilnya berupa bentuk publikasi atau metadatanya. Ini wajib. Sudah melakukan surveinya, publikasinya juga serahkan ke BPS gitu. BPS nggak perlu lagi melakukan pengumpulan data tersebut karena Bapak Ibu sudah mampu melakukan pengumpulan datanya. Dan Bapak Ibu dinilai kinerjanya oleh data yang Bapak Ibu kumpulkan sendiri. Nggak perlu lagi ngeliat data BPS. Nah, inilah yang saya bilang tadi indikator kinerja.
Indikator kinerja ini sampai dengan penerbitan surat rekomendasi, kemudian Bapak Ibu melaksanakan, terus BPS melakukan supervisi. Batas itu kok Pak Nuryanto, Pak Dadang, gitu, ya, Pak Dharma. Seberapa persentase, seberapa banyak OPD itu berhasil, ya artinya dia melaksanakan dibagi dengan yang mendapatkan rekomendasi. Nah, bagaimana bukti dia berhasil melaksanakannya itu tadi? Dapat surat rekomendasi, terus BPS melakukan supervisi. Supervisinya bagaimana? Apakah disediakan oleh OPD? Nggak perlu. Kami nanti yang supervisi. Kami yang supervisi, nah itu bisa jadi bukti bahwa OPD sudah melaksanakan rekomendasi BPS. Data yang dihasilkan dari survei tadi bisa dijadikan acuan untuk penilaian kinerja masing-masing. Karena sudah dapat rekomendasi dari BPS. BPS nanti ngumpulin buktinya, surat rekomendasi, kemudian supervisinya seperti itu. Kemudian satu lagi materi, mohon bersabar, nggak banyak kok ini. Terkait dengan mekanisme. Nggak susah, menurut saya gampang gitu ya. Ini mekanisme, cakupannya apa saja gitu ya. Cakupan kegiatan statistik yang Bapak Ibu kumpulkan itu apa saja sih? Yang pertama survei jelas. Kemudian jenisnya statistik sektoral. Kemudian dipublikasikan untuk umum gitu ya. Dipublikasikan untuk umum. Itu harus dipublikasikan untuk umum ya, karena kan ini terkait dengan biasanya survei yang Bapak Ibu lakukan itu untuk mencari output kan, untuk menilai diri sendiri kan gitu. Outputnya apa sih, kayak dinas Diknas tadi ya, atau dinas kelautan tadi yang saya contohkan gitu. Berhasil nggak sih program penebaran benih itu kan gitu. Karena ada di dinas perikanan itu dan kelautan itu dia program 1 juta benih gitu kan, dibuat dibudidayakan atau dilepas di sungai gitu. Nah sekarang gimana kita menghitung berhasilnya kegiatan tersebut? Tentunya dari peningkatan produksi kan, produksi ikannya. Nah, gimana cara ngitungnya? Apakah di sungai itu harus kita hitung semua? Enggak, tentunya. Pakai metode statistik, pakai pendekatan tempat penjualan ikannya, kemudian nelayannya. Nelayan itu biasanya jual di mana? Di tengah laut, atau di tengah sungai, atau di rumahnya gitu. Itu bisa didekati seperti itu sehingga dapat produksinya. Nah, ketika itu dapat rekomendasi BPS, itu bisa jadi acuan. Bapak Ibu mengumpulkan data tersebut, bisa jadi acuan. Udah beberapa kegiatan sih yang dilaksanakan sesuai rekomendasi, banyak Bapak Ibu. Banyak. Nah, di Provinsi Sumatera Selatan saja yang masih belum banyak. Kami berharap kerjasamanya lah Pak Nuryanto, Pak Dadang, Pak Dharma, untuk memenuhi hal tersebut. Nah ini mungkin bisa jadi solusi kita bersama kan. Solusi bersama untuk ya mengurangi tragedi-tragedi tadi ya, pertentangan tadi gitu. Untuk satu datanya seperti itu. Tahun 2030 Bapak Ibu BPS sensus penduduk, data penduduk itu kita satu datanya dengan Dukcapil. Alhamdulillah. Dukcapil data kependudukannya sudah bagus gitu. Satu datanya ke situ. Berhasil dia melaksanakan kegiatan. Jadi satu datanya penduduk nanti ke Dukcapil 2030 nanti seperti itu. Nah, bagaimana dengan permintaan rekomendasinya tuh? Tata caranya bagaimana? Kalau BPS provinsi itu mengeluarkan rekomendasi untuk sekup provinsi. BPS pusat mengeluarkan rekomendasinya untuk sekup BPS pusat. Artinya sampelnya itu wilayah unit observasinya itu di beberapa provinsi di Indonesia. Jadi pengajuan rekomendasinya ke BPS pusat gitu. Jadi misal Dinas Kominfo provinsi pengen tahu survei tentang infrastruktur gitu. Bagaimanakah pengaruh dampak infrastruktur terhadap perekonomian masyarakat
di Provinsi Sumsel, Provinsi Jambi, Lampung, dan Bengkulu. Ya, yang minta surveinya Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan. Dia mengajukan surat ke BPS Provinsi, Pak Trio, kami mau mengadakan survei nih, mau perbandingan, Pak Gubernur pengen tahu pengaruh infrastruktur di Sumsel. Nah, Sumsel kan gencar tuh pembangunan infrastrukturnya, gencar sekali Pak Gubernur tersebut. Pengaruh pembangunan infrastruktur untuk Provinsi Sumsel. Terus pengen tahu juga provinsi-provinsi yang lain sekitar Sumsel, Lampung, Bengkulu, Jambi. Oh Pak Dharma, pengajuan rekomendasi jangan ke BPS provinsi karena itu sudah lintas provinsi. Berarti pengajuan rekomendasinya ke BPS pusat. Gitu. Ini maksudnya ini cakupan rekomendasinya itu. Tapi kalau ke Pak Dharma tadi dari Kominfo Provinsi Sumsel, oh Pak Trio, kami pengen tahu pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap perekonomian masyarakat khusus Sumsel saja. Beberapa kabupaten kota saja gitu, kabupaten atau seluruh kabupaten kota di Sumsel. Nah itu baru benar pengajuan rekomendasinya ke provinsi. Nah begitu juga dengan kabupaten kota gitu ya. Kabupaten kota ini untuk sekup kabupaten kota. Ketika dia lebih dari satu kabupaten kota, berarti rekomendasinya ke BPS provinsi. Itu maksudnya. Maksud dari bagan ini. Jadi Bapak Ibu kalau levelnya provinsi ke BPS provinsi gitulah, cara mudah mengingatnya. Kalau levelnya sekupnya BPS kabupaten kota berarti ke BPS kabupaten kota. Kalau penelitiannya lebih dari 2 provinsi atau 2 provinsi itu ke BPS pusat. Ini bisa dilakukan secara online Bapak Ibu, ngisi rekomendasi itu. Nanti kita praktek cara ngisinya. Bisa online dan bisa secara offline. Offline itu pakai dokumen. Ada dokumen yang diisikan. Dokumen itu di online sama aja gitu. Tinggal gimana nanti pengisiannya gitu. Jadi kita prakteknya. Saya berharap ini langsung praktek gitu kan. Biar langsung dapet. Karena kami ini mitigasi resiko kalau misalnya kayak dulu kita FGD rame-rame nggak efektif. Kita buat dikit 8. Kita panggil dikit-dikit lagi 8. Masih nggak efektif, masih belum dapat, masih belum masih belum banyak yang mengajukan rekomendasi. Kemudian kita mitigasi resiko lagi, kita buat dikit betul sekarang. Sekali pertemuan hanya 2, kayak privat ini kan, kayak privat. Untuk biar terpenuhi. Nah, kalau ini nggak berhasil juga, bingung lagi nanti kita mitigasi risiko. Saya bingung lagi nanti Pak Dharma, Pak Nuryanto, Pak Dadang itu. Saya bingung lagi, apalagi nanti mitigasi risiko kita. Kalau ini masih nggak berhasil lagi gitu kan. Nah, kami berharap kerjasamanya lah, ini bisa langsung dapat kita kan gitu. Bisa langsung dapat hasilnya gitu loh, hasilnya. Kami kan sudah koordinasi dengan wali data Kominfo gitu ya. Banyak nih kayaknya survei yang ada di Balitbangda maupun yang ada di Dinas Pariwisata. Silakan saja untuk mengajukan ke BPS gitu. Biar itu bisa dijadikan landasan acuan gitu. Kalau udah dapat rekomendasi itu bisa jadi landasan acuan. BPS nggak berhak lagi. Bapak Ibu mengeluarkan data sektoral itu bisa declare. Ini bisa data kami nih. Ya. Kemudian ini rekomendasi gini, maksudnya ada kegiatan rekomendasi ini. Jadi kalau ada yang sudah pernah dilakukan oleh daerah lain, Bapak Ibu nggak pusing-pusing lagi gitu. Tinggal minta metodenya seperti apa, kemudian sasarannya apa, samplingnya bagaimana, hasilnya bagaimana. Nah, kalau dia sama bisa diminta. Atau kalau nggak sama, Bapak Ibu tinggal meniru saja apa-apa saja yang perlu dimasukkan dalam rekomendasi. Kemudian ada belangkunya gitu. Ada belangkunya itu namanya belangku FS3. FS3 ini untuk survei. Kemudian ada belangkunya tuh FPKPA ini untuk produk kompilasi administrasi. Saya bisa contohin gini, kegiatan statistik itu, kegiatan yang dilakukan untuk rekomendasi itu
Kalau survei jelas ya Bapak Ibu ya, itu kegiatan statistik, harus rekomendasi dari BPS. Belangkunya FS3 namanya. FS3 ini belangkunya itu juga kalau ngisi online sama aja gitu, ngisi online sama, ngisi di dokumen juga sama. Kemudian ada belangku namanya untuk produk kompilasi administrasi, misal gitu. Nah, saya kasih contoh waktu itu yang mau mengajukan produk kompilasi administrasi ini adalah kompromin ya, kompilasi produk administrasi. Itu dinas perdagangan, dinas perdagangan waktu itu. Dia pernah konsultasi dengan BPS, dinas perdagangan provinsi ya. Kami mau melakukan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kerja yang di PHK di perhotelan gitu. Karena banyak hotel yang tutup kan selama pandemi dari tahun 2020 sampai 2021. Nah, bagaimana BPS punya nggak data tenaga kerja perhotelan yang di PHK? Nggak punya Pak itu. Belum pernah BPS melakukan pengumpulan atau survei data tersebut. Silakan saja Dinas Perdagangan untuk mengumpulkannya. Bagaimana Pak ya? Tenaga kerja yang di PHK tadi kan kami mau kasih pendidikan dan pelatihan untuk dagang online, biar dia survive gitu selama pandemi kan. Mereka sudah dipecat dari perhotelan, karena menurut rilis datanya BPS, sektor perhotelan dan akomodasi itu yang paling terdampak selama pandemi, karena banyak yang dipecat. Gitu. Nggak ada yang nginep. Sehingga banyak tenaga kerja yang di PHK di perhotelan. Kami pengen buat kegiatan pelatihan untuk melatih mereka supaya bisa dagang online lah gitu seperti itu. Niatnya bagus betul kan itu, niatnya bagus sekali itu. BPS nggak punya Pak data tersebut. Silakan saja Pak Perdagangan untuk waktu itu Pak Perdagangannya Pak Iwan ya, Iwan waktu itu. Silakan saja untuk mengumpulkan tersebut. Itu Pak nggak perlu survei Pak. Bapak tinggal minta datanya, dikompilasi aja, dikutip saja dari hotel-hotel tersebut. Berapa banyak tenaga kerja yang di PHK, kemudian namanya siapa, alamatnya mana, nomor HP-nya mana. Nah, tinggal dikompilasi saja produk dari hotel-hotel tadi. Hotel tadi di Sumsel kita punya datanya, hotel sekian banyak gitu. Yang di PHK sekian banyak. Nah, itu bisa jadi kegiatan survei pengumpulan produk administrasi tadi. Pakai belangko FPKPA dia. Bukan survei dia, kompilasi produk administrasi. Kalau survei belangkonya FS3. Kalau sudah diisi secara online atau secara ngisi pakai dokumen, BPS meriksanya. Sudah diperiksa oleh BPS, metodenya udah benar nih. Harus petugas yang dibutuhkan untuk surveinya sekian banyak, pengawasnya sekian banyak, harus dilatih. Buat pelatihan Bapak Ibu, nanti ngajarin konsep definisinya, boleh BPS bisa terlibat di situ, ngajar konsep definisinya. Kemudian jangka waktunya, kemudian hasilnya, analisisnya, udah benar kayak gini ya. Keluarlah surat rekomendasi tadi. Nah, ini disimpan. Kalau di aplikasi nanti ngisinya itu, ini otomatis nanti terkirim ke Bapak Ibu ketika ini sudah direkomendasi oleh BPS. Kemudian ini tadi buktinya tadi juga apa? Buktinya kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan rekomendasi, BPS selaku penyelenggara rekomendasi melakukan supervisi yang Bapak Ibu lakukan rekomendasi tersebut. Nah, bentuk surat rekomendasinya seperti ini. Ini nanti tergenerate secara otomatis di sistem aplikasinya. Tergenerate otomatis ketika sudah di-approve oleh BPS provinsi gitu ya, keluar nanti surat rekomendasinya, bisa terkirim secara otomatis ke email Bapak Ibu. Makanya minta emailnya yang ini itu nanti email kantor gitu ya. Email kantor dari Balitbangda, email kantor wali data juga harus wajib mengisikan email kantor wali data, karena nanti terkirim otomatis juga ke wali data notifikasi emailnya kalau sudah terbit rekomendasinya. Kemudian email dari BPS. Ini contoh nomor rekomendasinya. Nomor rekomendasi ini nanti
tergenerate juga secara otomatis di sistem, nggak perlu pusing-pusing. Kemudian standar pelayanannya ini tadi, ngisi emailnya yang masih aktif untuk direkomendasi kegiatan statistiknya, romantik namanya ya, romantik online. Gimana websitenya apa, nanti pas pada aplikasi prakteknya. Kemudian mengisi belangko, kalau misalnya nggak bisa gitu ya, mengisi dokumen AWS3 dalam bentuk manual atau elektronik. Kita berharap zaman sudah digitalisasi ini secara elektronik lah, ngisi online saja gitu. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu nggak bisa secara online, bisa offline, ngisi belangko. Saya minta tolong host belangko FS3 dan belangko EPKPA-nya di-share di chat room, biar bisa di-download Bapak Ibu. Itu sebetulnya di websitenya ada, tinggal download. Saya minta host untuk share belangko FS3 dan belangko EPKPA di chat room. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ngisinya secara offline belangko tersebut, BPS nanti membuatkannya secara online-nya, secara aplikasinya, perekamannya. Kalau nggak bisa ngisi secara online, kami berharap sih secara online, karena zaman lagi COVID gini, Bapak Ibu bisa ngisi sendiri secara online, nanti kami periksa secara online juga. Tapi kalau masih nggak bisa juga, secara offline, ada belangko yang harus diisi. Sudah diisi, nanti BPS meriksa, kemudian ketika dinyatakan layak, BPS memberikan surat rekomendasi. Jadi kalau belangko FS3 itu untuk belangko survei, kemudian belangko EPKPA untuk belangko kompromin namanya, kompilasi produk administrasi. Seperti saya contohkan tadi Dinas Perdagangan misalnya. Kalau survei yang kayak Diknas tadi, terkait dengan SMK tadi, itu belangko FS3 seharusnya. Kalau dia kemarin sudah ngajukan FS3, nggak perlu lagi tuh pemeriksa atau BPK tadi ke BPS. Ini ada jangka waktunya. Ketika Bapak Ibu misalnya ngajukannya secara online gitu ya, BPS punya kewajiban maksimal 30 hari harus mengeluarkan rekomendasinya. Apakah itu layak atau tidak layak atau perlu diperbaiki gitu kan? Apakah harus diperbaiki gitu atau tidak layak atau dibatalkan gitu ya. Harus ada ketentuannya seperti itu, maksimal 30 hari. Jadi nggak lama sebetulnya. Kami berharap Bapak Ibu bisa aktif lah melaporkan kegiatannya, biar direkomendasiin BPS gitu loh. Jadi Bapak Ibu punya kekuatan dasar untuk declare ini jadi acuan untuk output kami gitu. Karena sudah dapat rekomendasi dari BPS. Dan ini tidak dipungut biaya Bapak Ibu. Jangan sungkan-sungkan gitu, nggak ada pungut biaya. BPS sebagai pembina nggak boleh, nerima honor narsum juga nggak boleh. Ini kita memang benar-benar untuk biar Bapak Ibu mandiri secara statistik untuk sektoralnya. Kemudian ya produk layanannya ya ada surat rekomendasi seperti itu. Nah ini mekanismenya. Mekanismenya ya. Pengelola rekomendasi, ini pengelola rekomendasi ini maksudnya BPS. Jenis kegiatannya itu double enggak gitu ya. Kemudian termasuk statistik sektoral apa tidak. Judul surveinya. Kemudian pengelola rekomendasi BPS juga ada enggak duplikasi. Kalau duplikasi artinya sudah pernah dilaksanakan oleh tempat lain, ya kalau hasilnya sama ya nggak perlu melakukan survei gitu. Misal contoh survei terkait dengan tadi Dinas Kelautan kan pengen tahu produksi ikan tongkol, ternyata ada LSM yang sudah pernah melakukan rekomendasi untuk melakukan kegiatan tersebut, sama hasilnya produknya. Oh Pak Dinas Kelautan nggak perlu lagi Bapak untuk melakukan survei tersebut karena sudah ada LSM yang melaksanakannya gitu. Tinggal minta saja datanya. Kebetulan LSM tersebut sudah dapat rekomendasi dari BPS. Kalau misal hasilnya sama, kalau hasilnya nggak sama, udah beda tahun ya tentunya harus rekomendasi lagi.
Kemudian perekaman FS3-nya di aplikasi Romantik online gitu kan. Jika belangkunya diisi secara manual oleh OPD. Mengelola, mengevaluasi, kemudian pemeriksaan rancangan surveinya, kemudian mengeluarkan surat rekomendasi. Setelah dikeluarkan surat rekomendasi, pemberian nomor. Nomor ini tergenerate secara otomatis di sistem. Kemudian menerbitkan surat rekomendasi, terus melakukan pengelolaan rekomendasi, melakukan pengiriman surat rekomendasi. Ini dikirim surat rekomendasinya otomatis di sistem nanti. Langsung masuk ke email Kominfo, masuk ke email Bapak Ibu selaku OPD, maka minta emailnya nanti email resmi kantor. Seperti itu. Selesai, saya ucapkan terima kasih. Itu materinya, nggak banyak. Materinya, teorinya itu. Untuk lanjutan setelah ini, kita praktek ngisi cara ngisi Romantik. Belangkunya sudah di-share di grup. Silakan di-share untuk belangkunya. Minta bantu Trinita. Ya, Trinita bantu share belangkunya. Kalau enggak ini, silakan saya buka diskusi terlebih dahulu sebelum ke praktek. Pak Nuryanto, Pak Dadang, Pak Dharma dan kawan-kawan, saya buka diskusi untuk dan kawan-kawan yang lain gitu ya, untuk melakukan diskusi ini. Saya pandu, Bapak Ibu bisa raise hand untuk bertanya. Jadi kita harus bersepakat dulu bahwa kegiatan statistik sektoral ini sebetulnya memang ranahnya Bapak Ibu. Nah, bagaimana supaya data Bapak Ibu itu bisa menjadi acuan dan dideklar sendiri, minta rekomendasi BPS sehingga bisa diakui data tersebut sebagai data sektoral Bapak Ibu masing-masing. Melakukan kegiatan rekomendasi. Bapak Ibu ada yang kita diskusikan, silakan. Saya buka room pertanyaan untuk raise hand. Boleh Pak Nuryanto, kalau masih ada Pak Nuryanto. Pak Nuryanto ini banyak nih pasti kegiatan statistiknya. Ya, baik Pak. Mohon izin Pak Trio. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya dalam rangka kegiatan coaching klinik ini. Saya tidak sendiri di sini Pak, ada kawan-kawan peneliti juga yang ikut bergabung seperti Bu Reni dan Bu Om. Oh iya, terima kasih Bu Reni, Bu Om, maaf nggak tersebut tadi. Memang kita lembaga litbang ya melakukan kegiatan riset. Tentunya ada beberapa jenis ya riset itu kan, ada riset yang dasar dan riset operasional. Sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa kami nggak tahu kalau BPS itu ya seperti apa yang telah Bapak sampaikan selaku pembina dalam kegiatan statistik. Yang kami tahu itu BPS penyedia data. Nah, jadi mohon maaf selama ini. Betul. Tahun kemarin kami juga bekerja sama dengan BPS untuk mendapatkan data seperti data sosial ekonomi, data mentahnya untuk kami analisis, data SSGBI yang kerjasama dengan BPS juga. Nah, itu juga yang kami ketahui seperti itu, Pak. Namun setelah mendapatkan penjelasan pada pagi hari ini, saya sangat berterima kasih atas penjelasan ini sehingga kami mendapatkan wawasan tambahan dan kita bisa terus bekerja sama. Memang kami juga ketika ingin melakukan survei ya, jadi ada yang sifatnya riset operasional dan riset dasar. Di Litbang seperti riset operasional itu yang sering kami lakukan, contohnya kegiatan budidaya tanaman semusim, lahan gambut. Nah, itu kan
riset operasional, jadi kita mengadopsi hasil-hasil penelitian yang sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti, baik itu dari lembaga litbang ataupun dari perguruan tinggi, kemudian kita terapkan di lahan yang kita miliki. Nah, itu salah satu bentuk riset operasional yang kita lakukan. Tetapi ada juga riset-riset dasar yang kita lakukan seperti survei. Iya. Pertanyaan pertama, apakah riset operasional ini juga perlu dimasukkan di dalam aplikasi Rekomendasi ini? Iya. Untuk survei dasar, kita juga punya rencana di tahun ini, itu ada survei, apalagi sekarang ini kan isunya tentang COVID. Nah, kami ingin melakukan survei antibody. Nah, silakan Pak, ngajukan ke rekomendasinya ke BPS. Iya, jadi kebetulan kita ada peneliti kesehatan di sini. Jadi isu-isu terkini sekarang ini adalah terkait dengan kesehatan. Jadi kami akan melakukan hal seperti itu, yaitu survei antibody. Jadi nanti kami juga mohon bantuan dan kerjasama dari BPS terkait ini semua, baik itu dari metodologi, ya Pak ya. Iya, siap. Jangan sampai kami salah dalam membuat suatu kesimpulan. Iya. Survei itu di wilayah Kota Palembang, Pak. Betul. Wilayah Kota Palembang, karena kalau dasarnya adalah kalau kita Sumsel itu biayanya pasti mahal. Biaya mahal, waktunya panjang, dan kasusnya juga berbeda. Ada ketimpangan di antara di Kota Palembang dengan di wilayah kabupaten lain. Nah itu. Jadi kami sangat berterima kasih dengan adanya informasi ini. Kami bisa kerjasama ke depannya, Pak ya. Namun dari hasil ini saya akan laporkan dulu kepada pimpinan. Pimpinan bahwa BPS itu ruang lingkup tupoksinya sangat luas, bukan hanya penyedia data, survei saja, tetapi juga melakukan pembinaan. Apa yang telah Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Jadi seperti itu Pak, bahwa lembaga litbang ini bukan hanya riset operasional, tapi memang lebih cenderung ke operasional Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang sifatnya mendasar seperti lingkup kesehatan. Karena kesehatan ini kalau operasional agak sulit dibandingkan dengan yang lingkup pertanian. Ya, paling kalau kita di bidang sosial itu melakukan inovasi pembentukan desa inovasi misalnya. Nah, pembentukan desa inovasi misalnya kita melakukan kajian terlebih dahulu di wilayah itu apa sih potensinya. Nah, potensi yang bisa dikembangkan untuk menjadi desa inovasi. Misalnya, di situ ada pengrajin purun. Nah, kita berdayakan masyarakat itu untuk meningkatkan nilai ekonominya. Nah, pada saat kami melakukan pemberdayaan masyarakat menjadi desa itu menjadi desa inovasi, apakah itu juga perlu mendapatkan rekomendasi atau mengisi aplikasi romantik ini, Pak? Iya. Seperti itu. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Nuryanto. Pertanyaannya luar biasa sekali. Kami berharap ini mitra kerja BPS dari UPD Balitbangda, Dinas Pariwisata bisa terus-menerus ya. Jadi memang sesuai dengan BPS ini Pak, sebetulnya BPS itu tupoksinya penyedia data statistik dasar Pak Nuryanto sebetulnya. Nah sektoral ini karena memang BPS belum berhasil membina sektoral untuk menghasilkan datanya, BPS masih mengumpulkan data sektoral juga gitu. Tapi undang-undang itu jelas Pak, bahwa BPS itu tupoksinya di penyedia data statistik dasar, untuk sektoral kita membina. Nah ditekankan lagi ada keluarnya Perpres satu data tadi, bingung kan? Satu datanya gimana? Kalau sektoral ya punya sektoral lah. Nah gimana sektoral untuk mengumpulkannya? Ya BPS harus bina. Nggak perlu lagi BPS kerjasama. BPS sudah harus membina. Nggak ada lagi pungutan biaya, misalnya dia buatkan kerjasama swaklola, nggak bisa lagi Pak Nuryanto, nggak boleh itu. Itu jadi temuan itu malah nanti. BPS sebagai pembina kok swaklola kerjasama ngitung inflasi, misalnya ngitung apalagi itu banyak kegiatan misalnya ngitung indeks itu. Nah itu nggak boleh lagi kegiatan hal tersebut karena sudah jelas di Perpres kita membina. Nah, ketika misalnya di Balitbangda provinsi
kemudian ada riset operasional, mungkin kayak dekat-dekatnya ke rancangan percobaan gitu Pak ya, mungkin ya. Riset operasional itu kayaknya bukan yang dimaksudkan untuk kegiatan rekomendasi. Begitu juga dengan kayak desa inovasi tadi, itu juga bukan yang dimaksudkan untuk rekomendasi. Itu artinya program kerja yang ada memang di Balitbangda sendiri kan gitu. Nah, kalau yang contoh yang kedua tadi, yang nomor 2 tadi kan ada 3 pertanyaan tadi, 2. Yang nomor 2 terkait dengan survei antibody tadi, itu rekomendasi Pak. Ya. Silakan saja Pak Nuryanto bersurat kepada kita, nanti kita pandu, dan saya itu nggak berdiri sendiri Pak Nuryanto. Kalau saya sendiri nggak sanggup, saya juga nanti itu kita ada statisi Madya di sini, ada timnya Pak, tim Madya, dan mereka juga sama seperti saya, juga gerilya dia. Gerilya, saya bagiannya Balitbangda, kemudian Dinas Pariwisata. Nanti kita bagi tugas, kita punya timnya. Nah, silakan nanti ke kita, bersurat saja Pak Nuryanto, bisa lewat WA. Siap. Pak Trio, ini ada nanti kita mau lakukan ini, tolong untuk dibina terkait metodologi segala macam. Kita nanti sampai ke pusat juga gitu kan Pak. Ya. Kalau nggak bisa ngisinya online, nanti kita bantu lewat dokumen. Kemudian kita timnya juga sampai ke pusat. Nanti kalau misalnya metodologinya, kerangkanya harus kayak gini, kerangka sampelnya harus ini. Nah, kita bantu seperti itu. Sehingga nanti Balitbangda bisa kita declare mandiri secara statistik. Itu yang paling mantap Pak. Mandiri secara statistik. Kalau sudah dapat rekomendasi, Balitbangda boleh melakukan survei sektoral. Gitu. Silakan saja Pak Nuryanto, kami tunggu dalam waktu dekat untuk hal tersebut. Itu mungkin jawaban dari kami Pak Nuryanto, terima kasih. Kemudian dari Pak Dadang, dari pariwisata, saya dengar juga ada terkait destinasi pariwisata itu surveinya. Dari Pak Kominfo, dari Pak Bambang saya dapat info, dari Bu Prima, artinya ada dari Dinas Pariwisata, ada survei destinasi pariwisata. Nah itu silakan. Gimana Pak Dadang? Sebelumnya saya mohon izin bicara juga Pak, ini terima kasih. Ya. Jadi memang Dinas Pariwisata, kami dapat banyak gambaran baru tentang bagaimana proses melakukan survei terkait data dan informasi di kami Pak ya. Iya. Dan juga tadi sesuai dengan penyampaian Pak Nuryanto dari Balitbank, jadi memang data-data yang sifatnya sektoral itu memang harus menjadi tanggung jawab kami, dan kami yang memegang apakah data itu memang valid atau tidak. Jadi komunikasi kami ke kabupaten kota pun mungkin harus lebih dipererat lagi Pak terkait data yang kita butuhkan, karena mungkin dari daerah akan lari ke nasional nanti. Iya betul. Kami mohon dibimbing nanti untuk masalah pelaksanaan survei khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Pak. Betul, ya silakan Pak Dadang. Memang ada kreatifnya itu kan sekarang lagi in, kreatifnya itu yang lagi in. Karena menterinya juga aktif tuh Pak Sandiaga Uno. Kami mencoba akan kami bawa ke pimpinan juga. Terima kasih Bapak, karena saya juga secara pribadi saya mendapat ilmu baru ini Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Dadang. Terima kasih Bapak. Berharap kerjasamanya, silakan saja untuk melakukan survei terkait outputnya. Pengennya gimana sih Dinas Pariwisata? Ini Pak statistik, kami ini nggak punya output terkait dengan destinasi wisata. Kemudian kami nggak punya datanya, perlu survei. Silakan kita bina. Silakan Pak, kita bina untuk pemberdayaan tempat-tempat wisata kita kan. Misalnya profil pariwisata Sumatera Selatan. Betul Pak. Nah itu yang saya tunggu dari tadi Pak. Potensi apa yang perlu dikembangkan? Apakah memang perlu perkembangan yang lain seperti itu? Silakan saja. Dan itu nggak perlu lagi misalnya kerjasama harus swaklola mengeluarkan biaya, nggak boleh lagi Pak. Kalau ada yang meminta hal tersebut, silakan laporkan kepada saya atau lapor ke website lapor. Silakan. Itu nggak boleh lagi seperti itu. Iya. Dulu kita pernah buat satu kegiatan namanya Neraca Satelit Pariwisata Daerah Pak. Mungkin. Neraca Satelit Pariwisata NSPD ya, NSPD ya.
Iya Pak, betul Pak. Nah, silakan saja Pak Dadang untuk mengajukan rekomendasi kepada BPS. Kami tunggu seperti Pak Nuryanto tadi. Ya. Terima kasih Pak Dadang. Kami mohon kerjasamanya. Kami lanjutkan ke Dinas Kominfo. Nanti Dinas Kominfo, Pak Dharma, apa yang perlu disampaikan Pak Dharma? Silakan Pak Dharma. Belum ada Pak, nyimak dulu Ya, gitu. siap. Oke, Pak Dharma, sebetulnya memang wali data ini statusnya juga nunggu dari Bapak Ibu gitu ya, dari OPD. Dan kemarin Dinas Kominfo, saya dapat info Pak Dharma dari Pak Bambang bahwa sudah bersurat ke OPD untuk silakan diinventaris kegiatan statistiknya gitu. Ya benar Pak. Nah, kalau nggak salah tanggal 19 terakhir katanya Pak Bambang ya. Iya Pak. Tanggal 19 Agustus minta ditolonglah untuk dipenuhi. Nanti bisa kita jadikan target untuk pembinaan seperti ini, sehari 2 OPD, sehari 2 OPD seperti itu. Lebih efektif Pak kalau Iya. lebih 2 OPD. Nah ini kan hasil mitigasi risiko kita tahun lalu, kita 3 kali melakukan pembinaan kayak gini gitu ya. Nah jalan-jalan. Nah ini kita coba sehari 2, minggu depan nanti 2, minggu depan lagi 2 gitu kita bina. Nah kita kumpulkan, semoga itu bisa mandiri lah nanti. Banyak kejadian-kejadian yang artinya tragedi-tragedi akhirnya kan ya, bertentangan lah gitu. Kita nggak mau seperti itu. Kita kalau bisa kita satu bersinergi satu seperti itu. Oke, terima kasih kepada Pak Dharma, Pak Nuryanto, Pak Dadang, dan kawan-kawan peneliti yang lainnya di belakang Pak Nuryanto. Saya juga di sini nggak sendiri, ada para rombongan statisi media yang siap membantu Bapak Ibu semua terkait dengan hal tersebut. Kami cukupkan di sini untuk materi terkait teori. Kita masuk ke praktek, Bapak Ibu. Masuk ke praktek ini, saya coba bantu sebentar ya, share sebentar. Ya, apakah sudah kelihatan materinya? Sudah Pak. Sudah. Ya. Oke. Ini prakteknya. Nanti secara detail dipandu. Kita mau masuk website apa sih gitu? Website apa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan terkait dengan romantik ini. Bagaimana sih cara akses romantik online? Romantik online ini diakses melalui website. Kalau mau ngisinya secara online, ngajukannya secara online. Nggak perlu bersurat lagi Pak Nuryanto, ngisi aja secara online. Nanti kebaca di kita, bisa kebuka. Kalau mau secara manual ya boleh bersurat gitu kan. Ngisi belangku seperti itu. Websitenya kemana? Websitenya ke pst.bps.go.id. Ke pst.bps.go.id. Itu nanti dipraktekin ke pengajar selanjutnya. Silakan Bapak Ibu browsing pst.bps.go.id. Setelah browsing masuk ke halaman website tersebut, registrasi dulu, daftar dulu. Daftarnya pakai email yang ini ya, yang email aktif, email kantor. Kan ini untuk kegiatan kantor, email kantor. Nanti pilih romantik, ada tulisannya pilihan di situ romantik. Nanti prakteknya seperti itu. Nanti diajarkan ketika praktek. Alamat aplikasi romantik online tadi pst.bps.go.id, pilih yang romantik. Kemudian akses akunnya untuk akses romantik online bagaimana? Itu tadi registrasi dulu pakai email yang aktif, email kantor ya, email kantor, karena nanti notifikasinya ke email kantor. Ini lebih ke BPS, ini lebih ke BPS.
Apakah survei yang telah berjalan boleh diajukan rekomendasi? Sebetulnya rekomendasi ini untuk survei yang belum berjalan seperti Pak Nuryanto contoh tadi terkait dengan survei antigen tadi yang belum jalan. Ketika dia sudah berjalan, ya silakan saja ajukan rekomendasi untuk kita isikan metadatanya. Gitu. Silakan saja kita bantu nanti untuk untuk tahun ini ya. Untuk tahun ini kita bantu untuk keluar rekomendasinya yang sudah berjalan. Silakan. Yang belum berjalan lebih bagus, memang seperti itu. Seharusnya yang belum berjalan. Kalau yang sudah berjalan, untuk tahun ini kita bantulah, biar Bapak Ibu bisa declare untuk mandiri secara statistiknya. Kita bantu untuk keluar rekomendasinya. Batasan rekomendasi tadi sudah jelas, survei ya, kemudian itu data sektoral, kemudian bagaimana peran wali data. Peran wali data juga ini statusnya memang wali data ini menginfantirisir, kemudian mengkoordinir, seperti itu dia. Perannya hanya sebatas itu, BPS yang lebih banyak berperan untuk melakukan pembinaan seperti hari ini gitu ya. Kemudian bagaimana BPS memonitor BPS kabupaten kotanya. Kita punya di aplikasi itu tadi, kita punya login sehingga kita bisa mengevaluasi ke BPS kabupaten kotanya. Kita juga mau gencerin tuh BPS kabupaten kotanya ke OPD kabupaten kota gitu. Kemudian instrumen rekomendasi itu apa aja sih? Ini Pak, Bapak Ibu semua, instrumen rekomendasi itu. Ini ada di website rekomendasi tadi. Silakan aja di website rekomendasi tadi, pst.bps.go.id. Di situ banyak pilihan di website tersebut. Ada website untuk perpustakaan publikasinya BPS, ada mau untuk konsultasi, kalau mau minta data, kemudian ada pilihan rekomendasi. Nah, klik di rekomendasi, kemudian registrasi dulu, daftar dulu. Nah, itu bisa di-download nanti belangkonya, kalau nggak bisa ngisi secara online, ada belangko FS3 untuk survei, terus ada belangko EPKPA untuk kompilasi produk administrasi. Ini ada semua di dalam website tersebut, panduannya, kemudian ada bukletnya, kemudian ada panduan aplikasinya, semua instrumen ini ada di website. Silakan saja di website. Setelah ini kita praktek. Kemudian ini contoh surat rekomendasinya. Ini tergenerate secara otomatis di sistem. Bagaimana kalau Bapak Ibu mengajukannya secara manual? Bapak Ibu mengajukannya secara manual, ya kita isikan di Romantik, BPS bantu mengisikannya di aplikasi online-nya, di website-nya. Supaya Bapak Ibu bisa ini. Ini salah satu contoh ini ya, hasil pemeriksaan gitu ya. Ini nggak perlu dibahas. Nah ini lebih ke BPS, layak atau tidak layak atau di dalam perbaikan BPS ini. Nah ini saya mau ngasih panduan di sini bahwa kayak Kominfo itu wali data, dia harus ada emailnya juga, email Pak Dharma nanti minta bantu untuk email kantornya. Nanti untuk kita isikan di aplikasi Romantiknya biar nanti email itu masuk ke wali data juga. Kemudian email Bapak Ibu juga ini wajib diisikan. Ini lebih ke BPS, teknis pemeriksaan ini juga lebih ke BPS. Silakan Bu Mbak Sinta untuk lanjutkan terkait dengan praktek pengisian. Ya, Trinita untuk masuk ke teknis pengisian Romantik online-nya.
Baik, Bapak Ibu, acaranya kita lanjutkan. Kita masuk ke teknis penggunaan aplikasi Romantik Online. Jadi sama seperti yang disampaikan Bapak Trio sebelumnya, untuk teknis penggunaan aplikasi Romantik Online ini, yang pertama kali bisa Ibu dan Bapak lakukan adalah dengan mengakses pst.bps.go.id pada browser yang Ibu sama Bapak gunakan. Apapun browsernya bisa digunakan, bisa langsung dicoba, ketik pst.bps.go.id. Nah, nanti ketika Ibu sama Bapak sudah mengakses pst.bps.go.id, nanti ada pilihan layanan. Di menu bar paling atas ada pilihan layanan, nanti begitu klik layanan, langsung diarahkan ke pilihan-pilihan layanan yang disediakan oleh BPS. Nah, salah satunya itu ada di bagian kanan, itu ada pilihan rekomendasi. Nanti bisa dipilih, minta rekomendasi, nanti diklik. Nah, begitu diklik, nanti akan langsung diarahkan ke website rekomendasi. Namun bila Ibu pengen langsung, nggak langsung ke PST juga bisa, alamatnya adalah romantik.bps.go.id. Nah, jadi ini adalah tampilan front end atau tampilan yang dilihat oleh Bapak dan Ibu sebagai pengguna. Itu tampilannya ketika di PC dan ketika di handphone. Nah, untuk tampilan front end pada website rekomendasi ini, nanti di bagian paling bawah, kalau Bapak dan Ibu bisa lihat, nanti di bagian bawah ada hubungi kami, lalu sebelah kanan itu ada pilihan unduh. Nah, kalau misalnya Bapak sama Ibu klik unduh itu, nanti akan tampil seperti ini. Jadi di sini ada 6 item. Pertama tentang buklet rekomendasi kegiatan statistik. Nanti apa yang tadi dijelaskan Bapak Trio itu ada di buku rekomendasi kegiatan statistik ini, ada di bukletnya. Terus yang kedua ada buku panduan aplikasi Romantik Online. Nah, buku panduan aplikasi Romantik Online inilah yang bakal membantu Bapak Ibu dalam menggunakan aplikasi Romantik Online ini dalam mengajukan rekomendasi. Terus di sini juga sudah ada form-form yang tadi seperti dijelaskan Bapak Trio, ada FS3 untuk survei dan FPKPA untuk yang kompilasi produk administrasi, baik bentuk yang PDF maupun dokumen. Karena nanti bila Bapak dan Ibu mencoba mengajukan rekomendasi di aplikasi Romantik Online, kan dia harus diisi setiap blok itu satu persatu. Nah, ketika satu blok itu belum selesai diisi atau belum lengkap, Ibu sama Bapak itu tidak bisa melihat blok selanjutnya. Makanya sangat kami sarankan sebelum melakukan pengisian survei maupun mengajukan rekomendasi bentuk survei ataupun bentuk kompilasi produk administrasi melalui aplikasi ini, maka sebaiknya mendownload dulu, lalu di-print kuesionernya agar Bapak dan Ibu itu sudah familiar apa saja yang data-data yang harus diisi, apa saja yang harus sudah disiapkan dalam mengajukan rekomendasi. Ini bisa langsung di-download. Lalu kalau misalnya setelah download, di bagian atas, kalau misalnya terlihat, itu di menu bar itu kan ada 4. Ada beranda, ada rekomendasi, ada pencarian, sama ada FAQ. Lalu yang paling ujung itu ada daftar atau login. Untuk Bapak sama Ibu, yang pertama kali membuka Romantik Online ini bisa mengklik daftar atau login. Nanti langsung diarahkan, tampilannya akan seperti ini. Nanti disuruh melakukan registrasi. Tapi untuk selanjutnya, bila Bapak dan Ibu sudah melakukan registrasi, bisa langsung masukkan email dan password. Tapi untuk pertama kali, atau belum punya akun, maka harus klik daftar di sini. Nanti setelah klik daftar di sini, akan tampilannya seperti ini. Ada registrasi akun, ada mengisi nama, email, password, jenis kelamin, tahun lahir, hingga pendidikan terakhir. Nah, yang sangat perlu diperhatikan di bawah pendidikan terakhir itu ada ambil kode captcha-nya, nanti terus ada persyaratan penggunaan. Nah, persyaratan penggunaan ini harus diklik dulu. Nanti ada tulisan mau setuju atau tidak setuju. Karena kalau misalnya nanti setelah isiannya semua sudah lengkap, persyaratan penggunaan sudah diisi, setuju, maka akan muncul tombol registrasi akunnya akan aktif dan bisa diklik. Nah, setelah registrasi akun selesai, nanti ada perintah untuk mengaktifasi, dan untuk mengaktifasi nanti tinggal diklik aja. Nanti setelah aktivasi atau sudah berhasil aktif, maka silakan login. Nah, setelah login, nanti akan tampilnya seperti yang saya tampilkan ini. Di sebelah kanan ini akan muncul nama atau username yang Bapak sama Ibu gunakan. Lalu,
kita bahas yang menu selanjutnya, ada menu rekomendasi. Jadi di menu rekomendasi ini, kalau kita klik, ada drop down, ada 3 pilihan. Ada pengantar, rekomendasi survei saya, dan rekomendasi kompromi saya. Kalau kita klik pengantar, akan muncul seperti ini. Jadi di sini akan menjelaskan kayak informasi-informasi yang Bapak dan Ibu perlu tahu sebelum melakukan atau mengajukan rekomendasi dan menggunakan aplikasi ini. Jadi nanti ada dasar hukum yang digunakan, ada apa itu rekomendasi, siapa saja yang mendapatkan rekomendasi, siapa yang bisa mengajukan rekomendasi, di situ dijelaskan. Di sini pun kembali dilampirkan form dari FS3 dan FPKPA, yaitu untuk survei dan kompilasi produk administrasi bisa di-download. Jadi kalau misalnya nggak mau atau belum sempat download di yang bagian depan tadi, di bagian unduh, itu bisa juga download di bagian sini. FS3 untuk survei dan FPKPA untuk kompilasi produk administrasi. Nanti kalau misalnya Bapak sama Ibu masih bingung membedakan harus pakai form yang mana, nanti di bagian bawah itu ada pilihan lagi dia. Ada pilihan seperti ini, apakah pemberitahuannya itu berupa survei atau pemberitahuan yang berupa kompromi. Nah, kalau Bapak sama Ibu mengetik atau mengklik pemberitahuan survei, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Dan nanti dia ada tampilan per blok seperti ini, dan yang harus diisi pasti harus blok 1. Nah, ketika ada tampilan sini kan ada tampilan blok 1 sampai blok 7. Walaupun tertampil blok 1 sampai blok 7, tapi ketika Ibu mengklik blok 2, blok 3, itu tidak akan bisa dilakukan sebelum blok 1 ini selesai diisi. Nah, supaya tidak bingung atau tidak salah dalam melakukan pengisian, kami juga kembali menyarankan untuk mendownload buku panduan yang sudah tersedia di sini. Di bagian atas ini ada menu download buku panduan. Nah, ini bisa di-download. Dia menjelaskan pengertian setiap rincian di setiap blok. Nah, setelah isian blok ini, nah itu tadi yang pemberitahuan survei. Kalau pemberitahuan kompromi sebenarnya itu hampir mirip, cuman beberapa pertanyaan sedikit yang berbeda, tapi sebagian besar pertanyaan itu sama, sehingga tampilannya pun tidak terlalu berbeda. Jadi ini untuk tampilan rekomendasi atau pemberitahuan kompromi atau kompilasi produk administrasi. Jadi sama seperti survei, dia ada blok 1 sampai blok 7, terus blok 2 atau blok 3 atau selanjutnya tidak bisa dilihat sebelum mengisi blok 1 dahulu. Makanya kami sangat menyarankan untuk mendownload form yang tercetak dulu. Jadi formnya yang sudah dalam bentuk PDF atau dokumen bisa di-download terus di-print sehingga pertanyaannya itu bisa diisi dengan baik gitu, tidak bingung. Di sini juga sudah ada download buku panduannya untuk pengisian dari produk kompilasi produk administrasi. Nanti setelah Bapak dan Ibu mengisi secara penuh dari blok 1 hingga blok 7, dia akan munculnya itu di menu. Pas di menu rekomendasi ada rekomendasi survei saya dan rekomendasi kompromi saya. Ketika Ibu Bapak itu mengisi survei atau menggunakan form FS3, maka akan muncul di rekomendasi survei saya. Namun ketika Bapak dan Ibu itu mengajukannya bentuknya adalah kompilasi produk administrasi, maka dia akan muncul di rekomendasi kompromi saya. Nah, nanti seperti ini tampilannya. Mungkin untuk pertama kali, pas Ibu sama Bapak pertama kali mengisi, nanti pasti yang tampil itu hanya dari kolom nomor sampai status biasanya. Nanti statusnya itu nanti baru atau belum divalidasi nanti bisa statusnya. Karena Ibu sama Bapak kan baru mengajukan, sehingga dari pihak operator belum membuka atau belum membaca adanya rekomendasi yang Bapak sama Ibu ajukan. Nanti status rekomendasinya nanti belum divalidasi biasanya. Nah, setelah itu baru ada proses. Kalau misalnya kami sudah membuka, ada salah satu operator yang sudah membuka rekomendasi Bapak dan Ibu, maka nanti prosesnya akan berubah. Statusnya akan berubah menjadi proses validasi, dan otomatis email yang sudah Bapak sama Ibu daftarkan tadi, ketika mengisi rekomendasi akan dikasih notif, jadi diberitahu kalau rekomendasi Bapak dan Ibu itu sedang dalam proses. Jadi nanti ada proses proses validasi, terus nanti kalau misalnya selesai validasi ada prosesnya, dikasih notif, terus misalnya ada butuh perbaikan juga muncul di status rekomendasi, dan walaupun Bapak sama Ibu tidak membuka aplikasi ini, Bapak dan Ibu akan tetap mendapatkan notifikasi lewat email biasanya. Lewat email bahwa bagaimana sih proses rekomendasi yang sudah Bapak dan Ibu ajukan. Nah, kalau misalnya sudah selesai sampai tahap keputusan bahwa dari BPS itu menyatakan bahwa sudah layak, nanti baru muncul
nomor rekomendasinya, surat rekomendasi yang bisa di-download, terus juga ada file-file pendukung atau catatan pemeriksaan yang sudah diberikan oleh operator sebagai pemeriksa rekomendasi yang sudah Bapak dan Ibu ajukan. Nah, ini contoh catatan pemeriksaan yang dilakukan oleh operator dari BPS. Jadi misalnya ada isian yang kurang konsisten atau butuh konfirmasi ulang dari pihak yang mengajukan, dari Bapak Ibu yang sudah mengajukan rekomendasi, bila ada kami rasa agak kurang tepat, maka biasanya akan kami lakukan pemeriksaan, kami berikan catatan, terus kami lakukan konfirmasi ulang apakah isian sebenarnya itu seperti ini gitu. Nanti bisa biasanya kami berikan catatan pemeriksaan, dan Bapak dan Ibu bila masih belum puas bisa langsung misalnya menelpon atau menghubungi kami supaya bisa mendapatkan penjelasan lebih rinci. Lalu ada file pendukung. Jadi file pendukung ini seperti surat pengantar kegiatan itu, publikasinya apa, metadatanya bagaimana, kuesioner yang digunakan itu apa, nanti bisa di-download di sini. Bisa diklik tambah file, bisa di-upload. Ini sebagai bahan pendukung dari rekomendasi yang Bapak Ibu ajukan. Ini sangat penting. Nah, lalu kalau misal Bapak Ibu lihat lagi di bagian depan itu kan setelah menu rekomendasi ada menu pencarian. Nah, untuk menu pencarian itu sebenarnya apa? Ini seperti yang dijelaskan Pak Trio tadi, untuk mengecek supaya tidak terjadinya duplikasi. Jadi jangan sampai rekomendasi kegiatan yang pengen Ibu sama Bapak ajukan itu sudah pernah sebenarnya diajukan oleh dinas yang sama tapi di provinsi lain atau dinas berbeda gitu. Itu biar tidak terjadi duplikasi bisa dicari dulu, bisa dicari jenis kegiatannya nanti akan muncul. Nah, ini contohnya ketika dilakukan pencarian muncul kegiatan-kegiatan yang sudah pernah diajukan rekomendasi. Ini contohnya nih di Kota Lubuk Linggau dari Diskominfo dia mengajukan tentang statistik rektoral. Terus dari Bapeda Baperalam di tahun 2021 ini sudah mengajukan rekomendasi untuk penyusunan analisis indikator makro Kota Pagar Alam. Dia bentuknya kompilasi produk administrasi. Nah, demikian Bapak dan Bapak Ibu materi dari saya. Bila ada pertanyaan bisa langsung diajukan, nanti langsung ditanggapi oleh Bapak Trio. Terima kasih Mbak Nita atas penyampaian terkait dengan aplikasinya. Intinya dibuka dulu rekomendasinya. Kalau masih kesulitan nanti dibantu BPS gitu aja. Dokumennya ada di chatroom, dokumen FS3 sama EPKPA-nya bisa diisi dulu, dicoba. Saya minta nanti realisasinya dari Pak Nuryanto, dari Pak Dadang, untuk silakan ngajukan rekomendasi kepada BPS. Nanti kita bantulah untuk aplikasinya, gitu ya. Karena kalau secara online ini saya bingung juga kalau mau ngelihat Bapak Ibu apakah buka websitenya atau tidak gitu. Kalau tatap muka kan bisa kelihatan ya, bisa langsung praktek. Mungkin setapnya Pak Nuryanto atau setapnya Pak Dadang atau setapnya Pak Dharma itu bisa dikirimkan. Kalau ketika tatap muka gitu ya. Untuk online ini materi aplikasinya sebatas itu. Kalau masih kesulitan silakan isi belangkonya yang di chatroom sudah kami share atau di websitenya ada. Silakan isi, nanti kita bantu di aplikasinya, kita bantu. Silakan aja nanti menghubungi kita untuk kita bantu pengisiannya. Kami menunggu realisasi dari Pak Nuryanto, Pak Dadang, dan Pak Dharma. Kemudian untuk rekaman video Zoom hari ini itu nanti kita upload juga di YouTube, channel YouTube-nya BPS. Silakan untuk lihat di channelnya BPS di YouTube untuk rekaman hari ini. Kalau masih ada kesulitan untuk pengisiannya, nanti kita bantu untuk online-nya seperti itu. Saya kira cukup, lebih efektif seperti ini. Nanti kita tunggu realisasinya, nanti langsung kita eksekusi Pak Dharma, Pak Nuryanto, Pak Dadang. Kita menunggu rekomendasi, minta pengajuan rekomendasi dari
Pak Nuryanto dan Pak Dadang. Nah, nanti minggu depan kita lanjut instansi yang lain, kita bina seperti ini juga. Silakan untuk mengajukan ke BPS. Kalau minggu depan mau ikut lagi, silakan Pak Dadang sama Pak Nuryanto. Kalau Pak Kominfo, Pak Dharma harus ikut terus dengan BPS. Ya, saya cukupkan seperti itu. Untuk hari ini kita akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh, Pak. Kita mohon kerjasamanya Pak Nuryanto, Pak Dadang, dan Pak Dharma. Terima kasih. Siap, siap. Silakan boleh untuk live melanjutkan kegiatan rutin lainnya. Saya mohon izin live, Bapak Ibu.